Ini adalah manga Sousou no Frieren, salah satu series ongoing favorit gua saat ini. Ini tuh apa ya, series fantasi, tapi aman kok, bukan fantasi isekai, karena gue tahu sekarang pasar perwibuan didominasinya fantasi isekai. Jadi kalau ini beda, ini fantasi murni santai. Ini manga dapat adaptasi anime yang dikerjakan oleh studio Madhouse dan bakal on air pas musim fall 2023, tepatnya 29 September dengan premier yaitu episode pertama durasinya 2 jam, dan director dari animenya tuh namanya Keiichiro Saito, direkturnya Bochin Rock juga. Gua sebenarnya udah ngomongin ini series bolak-balik di TikTok gua lah, terus di YouTube gue juga pernah bikin video bahas Frieren juga. Cuma ya gue kagak puas lah, itu video jelek banget. Jadi ini kayak remake dan ini agenda baru. Jadi sales series ini, entah lo mau mutusin nunggu animenya on air nanti atau lo pengen baca komiknya langsung, nggak apa-apa, terserah. Yang penting coba ikutin series ini jujur, karena ini salah satu series terbagus yang ada saat ini. Ya video ini juga aman kok, nggak ada major spoiler, jadi santai gitu loh. Iya, sebelum gua lanjut, tolong dong penerbit MNC ini Frieren baru 4 volume doang, dilanjutin dong, kayaknya baru segini doang nih yang terbitan lokal, tambahin deh, rilis dong please. Dah. Anyway, langsung aja deh gue bahas Frieren ini apaan sih sebenarnya. Sousou no Frieren merupakan manga fantasi dan sesuai dari arti judul series ya, yaitu Frieren Beyond's Journey End. Ceritanya itu dimulai setelah pertarungan sudah selesai. Raja Iblis sudah dikalahkan oleh kelompok petualang pemberani dan dunia kurang lebih saat ini sudah damai. MC kita adalah Frieren, seorang elf mage yang berumur sangat panjang kalau dibandingkan dengan manusia umurnya. Karena umur Frieren ini panjang banget, dia ngeliat teman manusia meninggal satu persatu dan hanya dia yang hidup seorang diri. Sebenarnya dia juga punya teman ras namanya ras dwarf gitu. Coba sama juga sih, udah tua banget gitu loh ceritanya. Anyway gitu dah, lanjut. Anyway, Frieren ini punya penyesalan karena semasa teman-teman manusianya masih hidup, dia ini kayak cuek gitulah kasarannya dan nggak berusaha mengenal teman-temannya lebih dalam. Sehingga ceritanya itu kita di sini ngeliat Frieren bertualang kembali menyusuri jalan kenangan kayak lagu. Pas dia bertualang dulu bersama teman-temannya mengalahkan Raja Iblis, dia bertualang kembali bersama muridnya dan rekan lainnya yang dia temui seiring bertualang. Jadi ceritanya di sini punya dua alur sih. Namanya istilahnya kalau nggak salah alur maju mundur lah. Alur maju itu yang dia bertualang kembali sekarang, dan alur mundur itu alur flashback pas dia bertualang dulu mengalahkan Raja Iblis itulah. Segitu aja sih sinopsis singkat dari ceritanya. Langsung aja gue bahas apa yang gue suka dari Sousou no Frieren secara keseluruhan. Dan bagi gue poin terkuat dari Sousou no Frieren ini ada dua, yaitu cerita sama karakternya. Jadi gue bahas dulu dari kenapa gue suka ceritanya. Bagi gue cerita series ini tuh hitungannya lumayan dalam sih kalau buat gue pribadi ya. Apa ya, kayak ngajarin banyak hal jujur ini series. Misalnya kayak mengapresiasi apa yang lu punya saat ini, misalnya entah itu orang terdekat lu, temen, keluarga, atau pacar lah, terserah. Karena lu nggak tahu sampai kapan mereka ada. Poin lainnya yang gue suka di cerita itu adalah immortality is a curse. Hidup selamanya itu kutukan. Kayak lu pelan-pelan ngelihat orang terdekat lu meninggal satu persatu dan hanya sisa lu seorang diri. Apa nggak gimana gitu perasaan lu. Poin lainnya gue suka dari cerita itu ada ceritanya slow burn. Jadi cerita itu karena slow burn santai banget tapi tetap seru buat diikutin. Sama ini juga punya actionnya, yang bagi gue actionnya bagus banget sih buat diikutin juga. Dan kalau gue mau lebay, cerita itu tak kenapa kayak kesannya rada nostalgic gitu. Itu buat poin pertama kenapa gue suka cerita ya. Selanjutnya poin kedua, kenapa gue suka karakternya. Jujur buat gue pribadi, entah kelompok karakter MC ataupun villainnya bagi gue bagus sih, menarik. Mungkin kalau ngomongin Frieren sebagai MC, dia tuh kayak lucu banget anjir, kayak masih bocah kagak tanggung jawab, padahal dia tuh udah elf berumur berapa tahun tuh udah, tapi sekalinya pas serius itu keren banget, OP lah gitu pas dia serius. Yang perlu gue sorot dari Frieren itu adalah perjalanan dia berusaha memahami manusia, karena dia tuh menyesal dulu gak bonding lah sama temen-temennya. Kayak misalnya pelan-pelan dia tuh makin tahu kenapa sih manusia itu ngelakuin hal yang menurut dia itu gak penting. Kayak dia tuh beranggapan kalau misalnya ngerayain tahun baru itu ya gak penting lah, dan dia pelan-pelan di situ mulai tahu value-nya kenapa sih manusia merayakan tahun baru gitu-gitu dah. Bagi dia pribadi mungkin dia ngerasa hal kayak gitu nggak penting. Bahkan kalau nggak salah seinget gue, dia beranggapan kalau merayakan ulang tahun itu ya ngapain gitu loh. Karakter lain yang mau gue sorot itu Himmel, salah satu temennya dia pas dulu ngelawan Raja Iblis. Himmel ini munculnya di alur flashback, tapi entah kenapa kayak gue ngerasa deket banget aja gitu sama Himmel, entah kenapa. Dia ngelakuin semua hal demi Frieren semasa hidupnya sebagai manusia, biar Frieren gak ngerasa kesepian gitu meskipun udah ditinggal Himmel. Ini cuma contoh sedikit aja dari kenapa gue suka karakternya. Anyway, gue udah bahas tentang cerita sama karakternya, kenapa gue suka. Selanjutnya mungkin sebagai penutup dari gue terakhir, ini ada poin tambahan kayak pertimbangan lainnya. Yang pertama, sesuai gue bilang, ini tuh ceritanya slow burn, dan buat lu pada yang pengen cerita
cepat gitu, action sana sini. Udah gua kasih tahu ya, ini ceritanya lambat. Selanjutnya ini tuh ya fantasi, tapi bukan fantasi isekai gitu loh. Seperti gue bilang tadi, pasar fantasi anime perwibuan gitu-gitu didominasi sama fantasi isekai. Dan ini bagi gue jadi pembeda gitu di pasar fantasi sekarang. Jadi lu pada kalau bosen ya fantasi isekai, coba ini karena bagi gue bagus banget. Also series ini bisa gue kategorikan sebagai apa ya, series yang ramah buat wibu pemula atau casual ataupun non wibu gitu loh. Buat lu pada yang punya agenda mau wibukan temen lu, ini cocok sih. Terakhir sih buat apa ya, animenya yang bakal on air pas video ini dibuat, gue punya ekspektasi yang sangat tinggi sih jujur, karena episode pertama aja kan premiere tadi gue bilang 2 jam gitu, jadi kelihatan sih ini pengen di push gitu loh jadi hal yang bener-bener amazing. Pokoknya itu gue ngarep aja pas anime on air bagus banget. Jadi pokok lu pada yang pengen fantasi yang saat ini beda banget di pasar, coba ikutin Sousou no Frieren karena ini tuh keren banget. By the way, seperti yang gue bilang tadi, tolong MNC rilis volume selanjutnya di Indonesia please ya, pengen nambah stok komik lagi. Jadi segitu aja sih buat Sousou no Frieren dari gue. Udah segitu aja, bye.